Shalom, selamat malam, peserta belajar Alkitab interaktif online. Pada malam hari ini, kembali dengan saya, Dr. Rudi Sitepu dari Rumah Sakit Advent Medan. Senang rasanya bertemu dengan kita pada malam hari ini, dan saya memiliki waktu 15 menit, kurang lebih ya, untuk memberikan sebuah topik atau tips kesehatan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik kesehatan yang saya ambil pada malam hari ini tentang hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Kenapa ini penting bagi saya, dan mungkin bukan bagi saya saja, bagi pemerintah kita di seluruh negara di dunia ini hal yang penting. Dan tentunya di Indonesia juga ini sebuah pelajaran atau hal yang harus sangat kita perhatikan. Mengapa? Karena hipertensi, Bapak Ibu, adalah sebuah keadaan atau the silent killer, ya. Tentu kita nggak mau dong ada yang namanya pembunuh diam-diam, ya. Pembunuh diam-diam itu berarti dia secara diam-diam akan menghabisi kehidupan orang yang ditargetnya, disasarnya. Nah, tentu istilah silent killer ini di dalam istilah dunia medis karena seringkali penderita itu tidak memiliki gejala apa-apa. Nah ini coba perhatikan. Saya hidup sehat. Oh, saya tidak memiliki keluhan. Saya tidak merasa pusing. Saya tidak merasakan apa-apa. Nah tetapi hal yang sebenarnya terjadi, penyakit ini sedang mendera kehidupan kita. Wah, mirip dosa dong kalau begitu. Dosa juga kadang-kadang kita tidak sadar ya. Ada hal dalam pikiran kita sudah merasuki dan akhirnya, loh kenapa saya begini berpikirnya? Kok saya gampang ditipu ini? Kok saya gampang digoda? Nah, hipertensi kurang lebih adalah sebagaimana dosa itu merasuk diam-diam dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Demikianlah hipertensi. Dia tidak ada gejala. Nah, kalau sudah ada gejala, misalnya apa? Oh, sudah pusing. Bahkan ada yang mimisan, keluar darah dari hidung. Lalu mungkin merasakan detak jantungnya tidak normal. Biasanya detaknya deg-deg, deg-deg. Mungkin begitu. Tapi kali ini kok deg-deg, 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 deg-deg. Mungkin Anda merasakan begitu kan? Nah, kemudian ada juga yang mulai pandangannya kabur. Telinganya berdenging. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu sudah ada, berarti hipertensi yang diderita itu sudah berada pada tahap yang lebih parah. Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu memperhatikan apa yang dimaksud dengan hipertensi ini. Kenapa? Karena bila hipertensi ini tidak dikontrol, maka hipertensi itu akan menimbulkan namanya sakit dada, serangan jantung, stroke, yaitu pecahnya pembuluh darah di kepala, dan bahkan terjadi kematian yang mendadak. Nah, kita harus ingat apa yang menjadi dasar kita mengatakan dia atau saya ini mengalami suatu hipertensi. Ya, kita lihat secara definisi adalah hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah sistolik kita, ya, kalau diperiksa tekanan darah itu ada dua, sistolik yang pertama di atas dan diastolik itu yang kedua, yaitu berada di bawah. Nah, sistoliknya sudah di atas atau sama dengan 140 mg air raksa dan diastoliknya di atas dari 90 mm air raksa. Nah, dulu sering dikenal, lah saya umur 80, jadi kalau tensi saya 160 masih sehat dok. Oh tidak, bukan demikian. Jadi sudah bergeser definisi itu. Jadi setiap kondisi sistolik kita di atas 140 atau diastolik kita di atas 90, maka Bapak Ibu, saya, dan kita semua akan dinyatakan sedang mengalami suatu hipertensi. Dan hipertensi adalah the silent killer yang harus kita waspadai. Secara global diperkirakan 22% dari populasi dunia saat ini menderita hipertensi atau mengalami keadaan hipertensi. Bahkan 2/3 dari
22% populasi tersebut berasal dari negara dengan ekonomi menengah ke bawah. Itu artinya Indonesia masih dalam kategori itu, maka 23%, 2/3 dari populasi tersebut adalah berasal dari salah satunya Indonesia. Di tahun 2015 yang lalu diperkirakan 1 dari 4 laki-laki atau 1 dari 5 perempuan menderita hipertensi. Nah, perhatikan ya, kalau di rumah kita ada 10 orang dan ada 5 wanita di sana, jangan-jangan 1 sudah hipertensi. Perhatikan juga di sekolah kita, jangan-jangan dari 15 atau 30 guru, berapa mereka laki-laki? Jangan-jangan sudah ada 2-3 yang hipertensi. Nah, apa yang kita khawatirkan dari hipertensi ini? Kita lihat di dalam grafik ini. Hipertensi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu akan dapat memberikan komplikasi, yaitu penyakit jantung. Ini paling banyak. Ini paling sering. Dan yang kedua, yang paling sering juga terjadi adalah stroke, yaitu ada gangguan pembuluh darah di otak kita. Dan yang ketiga adalah gangguan atau penyakit pada ginjal. Nah, kita lihat ini organ-organ vital semuanya Bapak Ibu ya. Jantung, pembuluh darah, ginjal. Ini organ yang sangat penting dan vital di dalam tubuh kita. Dan ini adalah suatu keadaan di mana hipertensi akan mengganggu dan menciptakan penyakit-penyakit ini. Bahkan di mata kita, rusaknya retina, yaitu layar yang membuat kita bisa melihat refleksi atau pancaran dari objek yang ada di luar kita. Ya, mata, retina kita menjadi terganggu. Itu sebabnya pandangannya akan kabur bagi mereka yang menderita hipertensi. Yang kelima adalah gangguan pembuluh darah tepi. Jadi kalau kita ada lihat pembuluh darah mekar di daerah lipat daripada paha kita, di situ ada pembuluh darah yang bengkak dan berkelok-kelok. Nah, itu suatu keadaan di mana hipertensi sudah mulai menunjukkan gejala-gejalanya. Lalu apalagi? Ada 2 yang terakhir, inilah terkait dengan saraf kita. Yang pertama adalah gangguan saraf secara keseluruhan oleh karena memang adanya gangguan daripada hipertensi ini. Kemudian juga gangguan otak kita. Nah, kita bisa lihat ya, ada 7 organ penting dalam tubuh kita yang dapat diganggu oleh hipertensi. Jadi harus perhatikan bagaimana tekanan darah kita dalam keadaan yang baik. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Kita harus hindari resiko ini. Bagaimana? Yang pertama, kita harus pahami dulu, ada 2 risiko. Yang pertama adalah risiko yang tidak dapat kita modifikasi. Ya, nggak mungkin kita rubah-rubah ini risiko ini. Tapi itu artinya ketika kita memiliki ini, kita memiliki risiko hipertensi. Nah, yang kedua adalah risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, nanti tentu disitulah kita akan mengubah sehingga risiko terjadinya hipertensi dapat kita kurangi. Nah, risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur. Kita lihat bahwa usia yang lebih lanjut tentu lebih berisiko memiliki hipertensi atau mengalami hipertensi. Dan jenis kelamin juga. Tadi kita lihat pria lebih banyak ketimbang wanita yang mengalami hipertensi. Jadi saya laki-laki tentu resiko saya mengalami hipertensi lebih banyak ketimbang wanita. Kemudian juga riwayat keluarga. Bagi mereka yang sudah memiliki rekam jejak, mana orang tua, kakek, nenek yang pernah menderita hipertensi, maka itu juga akan Anda wariskan dari orang tua. Jadi kalau ada orang tua kita sudah mengidap, maka yakinlah Anda memiliki resiko itu. Tentu kita harus menjaganya. Nah, baru kita lihat apa faktor resiko yang dapat kita modifikasi. Nah, ini banyak sekali. Yang pertama, ini harus kita perhatikan. Yang pertama, kegemukan. Nah, seringkali kegemukan itu menjadi kebanggaan kalau masih kecil. Wah, sehat dia. Tandanya dari mana? Dari gemuk. Tapi itu akan meningkatkan resiko hipertensi. Jadi harus dijaga ya, berat badannya harus ideal. Yang kedua, paling penting juga adalah rokok. Tapi rokok yang dinyalakan dan dihisap tentunya. Kalau rokok dibiarkan tidak menyala, tentu tidak masalah di sana. Tapi merokok adalah salah satu faktor resiko yang harus dibuang.
Yang ketiga adalah kurangnya aktivitas. Nah, di era gadget teknologi sekarang ini banyak anak-anak kita sudah mulai malas bergerak. Nah, ini harus dihindari ya. Orang tua, mari kita latih anak kita untuk bergerak. Main gadget boleh, setengah jam lah satu hari, ya kan? Atau 1 jam maksimal. Nah, tapi sisanya anak-anak kita harus dilatih tetap aktif secara fisik. Kemudian yang keempat, diet yang tinggi lemak. Nah, diet tinggi lemak ini makanan yang banyak lemaknya. Dari mana itu? Ya tentu dari produk-produk hewani yang paling banyak lemaknya ya. Daging merah itu banyak mengandung lemak. Ya, itu makanya kita harus hindari. Apalagi lemak itu sendiri. Ya, tentu itu sudah banyak mengandung lemak. Yang kelima adalah konsumsi daripada garam yang berlebih. Ini juga menjadi faktor resiko. Saya orang timur dan dari suku Batak Karo, kita menyukai makanan-makanan itu. Tapi ternyata, Bapak Ibu, budaya Barat juga ternyata memberikan sumbangsi banyak terhadap penggunaan garam. Oh, banyak sekali. Makanan-makanan fast food itu, kalau kita perhatikan, itu banyak sekali ditaruh garam. Kenapa? Karena bisa kita perhatikan, ketika kita habis makan, kalau masih awal-awal, kita sensitif, jadi haus. Ya, jadi haus. Tapi masalahnya kita sering ketika haus, dikasih lagi makanan manis untuk menekan rasa haus itu. Nah, ini berbahaya. Keadaan di mana kita mengkonsumsi garam dengan berlebih itu akan mendorong terjadinya risiko hipertensi. Apalagi gangguan dislipidemia. Jadi kalau kita periksa darah, kadar kolesterol kita tinggi, kadar lemak kita tinggi dalam darah. Ini pun keadaan yang harus dihindari. Kemudian alkohol. Nah, ini seringkali orang bilang alkohol itu bisa mengurangi kolesterol. Justru sebaliknya, alkohol akan membuat hipertensi semakin menjadi-jadi. Yang terakhir tentu hal yang harus dapat kita modifikasi. Jangan terlalu stres, apalagi sampai putus harapan. Ya, jadi kita harus perhatikan aspek-aspek ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya dengan memperhatikan aspek risiko ini, menjaganya dengan baik agar kita terhindar dari suatu keadaan yang hipertensi. Jadi kita lihat di sini yang paling penting dalam pola makan, mungkin bisa dicatat ya. Yang pertama gula. Gula harus di bawah 4 sendok makan per hari. Nah ini, ya coba hitung yuk, berapa banyak gula yang kita makan atau kita gunakan di kue, di makanan atau minuman kita ya. Jadi maksimal itu 4 sendok makan per hari untuk tercegah dari hipertensi. Yang kedua, garam. Berapa banyak sih garam? Garam itu 1 sendok teh per hari. Nah, kemudian ya tentu kita harus batasi garam dalam makanan, ya. Jangan terlalu banyak ditabur. Jadi hitung berapa sih banyak jumlah orang yang akan makan porsi makanan ini. Misalnya sayur. Sayur ini akan porsi dimakan untuk 5 orang. Berarti kalau begitu batasi. Kalau 5 orang berarti 1 sendok teh per orang 5 sendok teh. Nah begitu caranya. Kemudian juga kurangi atau batasi makanan olahan yang cepat saji. Yang ketiga, makanan yang mengandung protein dan lemak tinggi. Ya, tadi saya sampaikan daging berlemak dan minyak goreng. Nah kalau kita memperhatikan minyak goreng itu hanya boleh di bawah 5 sendok makan per hari. Nah, coba hitung. 5 sendok makan per hari. Jadi kalau kita menggoreng tempe atau menggoreng tahu, ya hitung tahunya untuk berapa orang. Ya, baru hitunglah minyak yang kita gunakan dalam mengolah tahu atau tempe itu. Lalu buah-buahan. Berapa banyak sih buah-buahan yang kita kelola? Nah, buah-buahan ini hal yang penting ya. Karena dia dapat membantu untuk mengatasi kebutuhan gula dan garam di dalam tubuh kita. Buah-buahan itu setidaknya dalam 1 hari kita memakannya 5 porsi. Ya, 5 porsi loh. Jadi contohnya 1 porsi itu setara dengan 1 buah jeruk. Itu 1 porsi. 1 buah apel itu pun 1 porsi. 1 buah mangga itu juga kita anggap 1 porsi. Ya, 1 buah pisang itu juga 1 porsi. Ya, ya tentu udah gampang ya. Makan apel pagi hari. 1 makan mangga, 2 di siang hari, makan 3 pisang di malam hari ya sudah 5 porsi. Gampang sekali menghitungnya untuk buah ini ya. Nah,
Untuk itu, yang terakhir saya mau sampaikan, untuk menghindari akan adanya terjadinya hipertensi, kita perlu patuh. Jadi gampang diingat ya, patuh. Apa itu patuh? P yang pertama adalah periksalah kesehatan secara rutin. Setidaknya ukurlah tekanan darah kita secara rutin. Siapkan alatnya. Kalau nggak punya alat di rumah, periksa, pergi ke petugas kesehatan. Ada perawat, bidan, dokter terdekat kita. Karena penting mengukur tekanan darah itu. Karena kalau kita tidak ukur, Bapak Ibu, kita tidak tahu di mana sudah tekanan darah kita berada. Yang kedua, A. A itu adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Jadi kalau berobat itu harus teratur dan tepat, jangan asal-asalan, ya. Dan itu pun harus ke petugas yang kompeten. Yang ketiga adalah T, tetap diet dengan gizi seimbang. Tadi sudah disampaikan ya, bagaimana mengatur dietnya, baik gula, garam, lemak, dan buah-buahan dan sayur-sayuran. U adalah upayakan aktif secara fisik dan aman. Dengan aman ya, jadi kita harus aktif secara fisik setiap hari, tapi perhatikan keamanannya. Dan H yang terakhir, yang kelima, H, hindarilah asap rokok, alkohol, dan zat-zat berbahaya lainnya. Jadi ingat Bapak Ibu, mengatasi hipertensi kita harus patuh. Periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit secara teratur dan tepat, tetap diet dengan seimbang, upayakan aktif secara fisik, dan hindarilah zat-zat yang berbahaya. Inilah yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita.